Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Roy Otomotif di video kali ini ya teman-teman, yaitu mesin Honda Grand yang sudah dibentuk trail seperti ini. Nah, sepeda motor ini ya teman-teman untuk digunakan pemakaian yang sangat berat, karena motor ini buat untuk muatan ya, dan larinya sepeda motor ini adalah di daerah pegunungan. Kadang dibuat untuk membawa kayu, dan pokoknya itu bawaannya itu yang berat-berat ya teman-teman. Nah, pemilik sepeda motor ini minta supaya sepeda motor ini lebih tenaganya sangat kuat ya, minta tenaganya yang dibikin yang sangat kuat. Nah, karena kalau tidak dibuat motor ini yang roso, otomatis motor akan mengendor atau melemah dan bisa cepat merusak komponen-komponen di dalam mesin ya. Gitu. Makanya di sini pemiliknya itu minta dibuat roso. Nah, caranya ya teman-teman, agar teman-teman bisa memahami, bagi pemilik sepeda motor Honda Grand Supra lama atau yang sudah dibentuk trail seperti ini buat muatan, caranya untuk merubah sedikit tenaga sepeda motor ini agar lebih responsif. Karena motor ini masih standar ya teman-teman, kita siapkan alatnya. Di sini sudah saya siapkan semua peralatan, yaitu kampas kopling yang baru. Ini saya ganti. Dan kemudian mangkok yang baru ini saya ganti. Karena mangkoknya yang lama itu sudah mengalami kondisi kerusakan ya teman-teman. Nah, bawaan mangkokannya adalah seperti ini, sudah ngalen-ngalen seperti ini ya, sangat parah. Kalau ini tidak diganti, nanti akan mengakibatkan sepeda motor ini akan slip di bagian kopling. Walaupun kampas koplingnya kita ganti baru, tetapi kalau mangkokan ini masih seperti ini, otomatis motor juga tenaganya loyo atau hilang. Nah, kemudian ya teman-teman, siapkan juga peralatan, yaitu kampas ganda seperti ini. Ini sudah saya ganti yang baru menggunakan originalnya. Nah, oke, semuanya itu baru karena yang bawaan itu sudah mengalami kondisi kerusakan seperti ini. Nah, sebelum pemasangan ya teman-teman, nanti kita ukur jarak antara renggang dan rapatnya pada kampas gandanya di mangkokan sini, agar nanti tenaga langsung menendang ya, posisi gas di pelintir. Oke teman-teman semua, ini sudah tersedia semua peralatannya. Kita tinggal rangkai ya teman-teman, dan per koplingnya kita menggunakan standarnya. Ini masih standar, tetapi per ini sedikit saya olor atau saya panjangkan sedikit ya teman-teman, agar dorongannya, penekanannya itu agar lebih kuat dan cengkeramannya lebih keras. Oke, kita rangkai dulu di bagian kampas koplingnya, lalu pengaturan pada kampas ganda. Pertama kita masukkan dulu yang satu seperti ini, dan kemudian baru pelendesnya seperti ini. Wah, agak susah teman-teman masuknya. Kalau soal plendes ini tidak saya ganti ya teman-teman, menggunakan yang masih originalnya. Setelah terpasang semua di sini, kita tinggal tutup
Di sini ada seperti ini ya, tanda, kayaknya itu tanda kalau menurut saya. Kemudian saya paskan dengan ini. Oke, setelah pas, kemudian kita pasang ke rumah atau ke tempat dudukan kopling, kampas kopling. Nah, oke. Setelah selesai pemasangan, teman-teman, di sini ada bisnya. Nah, di sini ada bis, kita masukkan ke sini. Oke. Setelah masuk ya, teman-teman, mangkokannya ini jangan sampai lupa. Karena mangkokan ini tempat mangkalnya oli atau tempat dudukan oli ya. Agar nanti bila gigi ini berputar, oli akan mengaliri di celah-celah rumah kampas kopling atau pada gigi-gigi semua, agar nanti tidak cepat aus. Oke, setelah selesai kita pasang per kampas gandanya. Ya teman-teman, yang satu sudah mengganjal. Nah semua karena ini mengalami kondisi rusak, kita pasang. Ini adalah kerusakan pada karet. Kita pasang juga ganjalnya seperti ini. Oke, kemudian kita masukkan. Oke, ini sudah masuk dan tingginya juga sudah melebihi. Semua sudah melebihi ya teman-teman. Semua melebihi. Oke, sekarang kita pasang pada pernya juga, ini diganti yang baru supaya nanti tendangannya lebih kuat. Kita masukkan tinggal satu. Caranya cari alat yang kecil, gunanya untuk memasukkan pada per. Oke ya teman-teman, ini sudah masuk semua. Kita coba masukkan ke dalam mangkokan, apakah masuk atau tidak. Di sini sangat sesak sekali. Caranya seperti ini ya teman-teman, agar ini bisa masuk dengan bagus, ya. Ini kita gedor sedikit. Oke, setelah kita gedor, kemudian kita cek kembali. Kita masukkan. Oke teman-teman, di sini sudah masuk. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Pemasangan kampas baru ya. Caranya teman-teman semua harus bisa dipahami. Jarak antara mangkokan dengan kampas itu harus jaraknya itu kalau bisa itu 1 milinan ya. Yang penting ini bisa berputar. Nah, kalau bisa berputar, otomatis nanti ini akan bisa netral. Posisi mesin masih gigi masuk, posisi mesin masih nyala, otomatis motor tidak akan mati. Tetapi kalau ini nanti dibuat rapat, tidak bisa berputar seperti ini ya teman-teman, nanti motornya akan loncat. Posisi gigi dimasukkan dan posisi motor langsam, gigi masih masuk ya, masih masuk gigi, motor akan jadi mati. Oke ya teman-teman, kukira ini sudah bisa dipahami caranya untuk mengakali kampas ganda biar rapat. Nanti kalau rapat antara kampas dengan mangkok, posisi mesin dinyalakan, diangkatkan, itu langsung dorong mangkokan sini ya, langsung set gitu. Oke ya teman-teman, sekarang untuk pemasangan pada rumah kampas koplingnya itu harus bersamaan ya teman-teman. Ini gandanya kita lepas dulu supaya nanti mudah untuk masuk. Nah, setelah dilepas, sekarang kita masukkan bersamaan. Kalau tidak bersamaan nanti tidak bisa dipasang.
Oke ya teman-teman, ini sudah masuk dengan bagus. Usahakan ini bisa seperti ini, bisa maju mundur ya, seperti ini. Dan posisi nanti kita kita kencangkan, ini masih tetap kendor dan juga bisa berputar seperti ini. Bisa berputar seperti ini. Kalau tidak bisa berputar seperti ini, otomatis motor tidak akan bisa dikopling ya teman-teman, gitu. Karena kebanyakan kita pemasangan tidak pas, lalu langsung kita hantam dengan pernya atau kita langsung pasang dengan pernya, maka ini tidak bisa berputar, akhirnya motor tidak bisa dikopling. Oke, kita lanjut untuk pemasangan mur dan ring-ringnya juga. Ini juga kita pasang dulu gandanya seperti ini. Oke, nah kalau ke belakang, kalau di bagian ganda ya teman-teman, kalau ke belakang harus bisa berputar seperti ini. Kalau tidak bisa berputar seperti ini, nanti motor akan jadi loncat dan akan langsung mati. Oke, kalau ke depan ini tidak bisa berputar karena arah ke depan itu untuk mengangkat beban atau mengangkat putaran mesin buat untuk jalan. Oke. Nah, perlu dipahami teman-teman, ini ada ringnya ini cembung ya, seperti ini. Nah, ringnya ini cembung. Yang cembung adalah menghadap ke depan seperti ini. Dan kemudian kita pasang dengan mur. Oke, kalau tidak punya alat seperti ini ya teman-teman, kebanyakan menggunakan battle seperti waktu saya dulu ya. Karena sudah punya alat, kita coba untuk pemasangan menggunakan alat seperti ini. Yang penting hati-hati. Oke, kita coba cek kembali ya teman-teman, karena ini sudah kencang, harus kita cek kembali. Ini harus bisa seperti ini, dan kemudian harus bisa berputar kalau sudah kencang. Oke, sekarang untuk pemasangan per. Nah, kita tetap menggunakan yang originalnya ya teman-teman. Kalau kita menggunakan per racing, otomatis kebanyakan yang tidak mampu adalah bintangannya ini yang mudah patah. Itu kebanyakan di situ, karena ini berbahan kerannya ya mudah patah. Kalau menggunakan per yang sangat keras, otomatis yang tidak kuat adalah bintangannya ini. Yang perlu diperhatikan teman-teman, di bagian sambungan atau patahan per ini seperti ini harus dapat yang di bagian pengolan ini, cenilan ini ya, seperti ini semuanya. Pemasangan baut ya, di bagian sini kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena ini mudah patah ya, harus kita silang. Kita pasang dua dulu, nanti duanya menyusul. Kalau ini sudah bisa diputar seperti ini. Tua-tua nih. Oke teman-teman, perhatikan yang ada ininya itu dapat yang ada cengkowakan, supaya ini tidak ikut berputar. Karena di sini tidak ada ringnya bulat, terpaksa menggunakan yang satu. Ini sudah hancur semua murnya. Oke, setelah murnya sudah kencang, kita coba putar seperti ini. Oke ya teman-teman, ini sudah jadi. Kita tinggal memasang tutupnya ini dan setutnya kopling, juga pernya, kemudian kita tinggal tutup, kemudian kita tinggal setel kopling. Oke teman-teman, ini sudah jadi, sudah terpasang ya. Kemudian
kita tinggal untuk merubah sedikit atau merombak di bagian karbu. Kita menggunakan karbu Supra 125. Nah, ini yang bawaan kita lepas dulu ya teman-teman. Kita ganti Supra 125 yang original supaya tenaganya agak sedikit responsif, karena ini agak lebih besar sedikit daripada bawaannya. Oke teman-teman, pemasangannya sudah selesai. Kita coba kita nyalakan mesin. Oke ya teman-teman, di sini karbunya ya, waktu pemasangan kita langsung geber gas, langsung nyaman ya, langsung oke, tidak ada merebetnya sama sekali, dan juga tidak ada telatnya. Kalau pemakaian Supra 125 di karbunya ya teman-teman, yang penting itu ori, itu bisa menambah ya tenaga di sepeda motor kita, di Supra lama atau Honda Grand ya. Itu walaupun sepeda motor ini mesinnya standar, cuman yang kita robah tadi, yang kita ganti adalah cukup kampas kopling, mangkokan, dan kampas gandanya, dan juga pemakaian pada karbu. Nah, bagi teman-teman semua ya, kalau ingin mencobanya ya, memakai karburator Supra 125, caranya ya teman-teman harus dengan manifoldnya. Kalau tidak dengan manifoldnya, nanti tidak akan bisa dipasang karena agak lebar ya.
Dan kemudian waktu pemasangan, setelah selesai pemasangan, kita hidupkan mesin, kita nyalakan, langsung kita geber gas. Kalau ada ngoknya, berarti karbunya itu kurang boros. Yang perlu kita rombak adalah di bagian main jetnya, lubangnya kita besarin sedikit. Tetapi kalau kita geber gas, motornya berebut-berebut, ya, berarti motor ini terlalu boros bensinnya. Yang perlu kita kurangi adalah lubang main jetnya, kita ganjal dengan kabel serabut antara 2 biji atau 1 biji yang agak tebal. Dan kemudian kita pasang, kita coba cek apakah sudah normal atau belum. Kalau masih berebut, kita tambahin sedikit lagi. Caranya gitu ya teman-teman untuk penyetingan. Nah, dalam penyetelan pada angin-angin ya, buat angin-angin kita sesuaikan keinginan kita, karena ini karburator yang sudah bekas ya teman-teman, atau sudah lama dipakai, makanya kalau kita menggunakan hitungan itu belum tentu pas. Yang penting kita tahu caranya untuk penyetelan, untuk dirasakan apakah terasa enteng putaran gas awal dan akhir ya, putaran gas kecil dan tinggi, yang penting gitu. Kalau gas putaran kecil tinggi itu tidak ada berbetnya dan terasa enteng, itulah sudah cukup bagi kita dalam penyetelan pada angin. Oke ya teman-teman, apabila teman-teman ingin mengupgrade sepeda motornya ya, ingin tarikannya lebih oke di sepeda motor Supra atau Grand, caranya seperti tadi ya teman-teman. Cukup untuk merubah sedikit di bagian kampas koplingnya, kampas gandanya, dan kita adakan penggantian di karburator. Oke teman-teman, cukup di sini, semoga jadi manfaat. Sudah jelas cara penyetingan, cara penyetelan. Usahakan pembelian karbu jangan metasi, belilah yang originalnya, karena yang original mudah untuk disetel dan juga bisa langsamnya juga normal. Kalau kita beli yang metasi biasanya sulit untuk disetel dan langsamnya susah. Oke teman-teman, terima kasih.